Ikatan Dokter Indonesia menyarankan penundaan libur panjang Natal dan Tahun Baru pada 24 Desember hingga 31 Desember karena berpotensi mengulang rekor COVID-19 seperti yang terjadi usai libur panjang akhir Oktober lalu. Untuk mengelaborasinya sudah bergabung koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan. Selamat malam Ruli, sejauh ini seperti apa wacana penundaan libur panjang pada akhir Desember mendatang ini? Ya, selamat malam Eva. Ini sangat menarik sekali di tengah upaya pemerintah untuk kembali meningkatkan perekonomian Indonesia dengan membuka sejumlah tempat wisata supaya perekonomian wilayah tersebut semakin terdongkrak tengah pandemi. Ternyata ada statement dikeluarkan oleh ID untuk menunda libur panjang akhir tahun 2020. Tapi ID tidak sendiri, ternyata juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sepakat pada ID untuk menunda liburan panjang akhir tahun 2020 ini. Bahkan Ganjar sudah menginstruksikan kepada jajaran Polda Jawa Tengah untuk tidak mengizinkan terjadinya keramaian pada akhir tahun kepada tempat wisata yang memang tidak menerapkan protokol kesehatan, terlebih tidak melakukan pembatasan jumlah pengunjungnya. Nampaknya apa yang direkomendasikan oleh ID dan juga yang disepakati oleh Gubernur Jawa Tengah ini mengacu pada hasil evaluasi Satgas Penanganan COVID-19, di mana menurut keterangan dari Satgas COVID-19 sendiri terjadi peningkatan kasus COVID-19 baik secara harian dan juga secara akumulasi selama 10 hingga 12 hari pasca liburan panjang, mulai dari bulan Mei hingga bulan November. Kita coba breakdown satu-satu Eva. Pada bulan Mei yaitu pada libur Lebaran, di mana terjadi peningkatan kasus positif sejak 10 hingga 12 hari pasca liburan panjang, terjadi peningkatan hingga 98% pasca libur panjang Lebaran. Sementara pada libur panjang Hari Kemerdekaan RI di bulan Agustus terjadi peningkatan kasus positif hingga mencapai 58%. Sementara pada libur panjang yang ketiga tetap di bulan Agustus yaitu ketika Tahun Baru Islam terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 108%. Yang terakhir, di panjang terakhir pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November kemarin terjadi juga peningkatan cukup signifikan terutama pada jumlah kasus harian, di mana pada tanggal 13 November tercatat Indonesia memasuki rekor terbaru pasien COVID-19 mencapai 5.000 kasus. Bahkan pada tanggal 15 kemarin mencapai 5.444 kasus pasien positif COVID-19. Kalau tadi melihat data-data tersebut, nampaknya Satgas melihat bahwa ketika liburan panjang, masyarakat Indonesia secara nasional ternyata abai dalam penerapan protokol kesehatan. Akibatnya adalah penyebaran COVID-19 secara sporadis, secara masif, sehingga tidak bisa lagi terbendung. Eva. Baiklah, Ruli Kurniawan melaporkan mengenai wacana penundaan libur panjang akhir tahun.